Ya, oke. Untuk tugas kelompok, nah untuk tugas kelompok e-commerce ini sangat berbeda dengan tugas kelompok pada semester gasal sebelumnya gitu ya. Jadi tadi saya juga ada yang bertanya gitu, Pak, kalau mata kuliah e-commerce di praktikum ngapain ya Pak gitu ya. Nah, sebenarnya nggak ada coding gitu ya. Karena e-commerce ini lebih lebih banyak sebenarnya lebih banyak konsep. Tapi saya minta konsepnya konsep yang perlu ada penerapan. Nah, makanya saya ambil ide bagaimana tugas kelompok kalian. Nah, saya minta kalian buat konten di YouTube. Nah, saya ambil contoh. Nah, nah eh, ya, contohnya mungkin di sini ya. Nah, ternyata bermasalah. Jadi, nah, eh, saya minta kalian buat konten gitu ya. Untuk tema kontennya terserah kalian. Bisa tema kontennya berhubungan dengan hiburan, pendidikan atau edukasi, atau misalkan kalian pengen berhubungan dengan kuliner gitu ya, atau masalah budaya, atau masalah teknologi, terserah kalian. Ya, atau mungkin informasi yang penting ya, atau informasi uh, yang biasanya lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Silakan bisa juga kalian buat konten seperti itu. Nah, kedua, untuk tugas kelompok ini, saya minta nanti ketua kelasnya tolong di list ya nama-nama mahasiswanya. Kurang lebih di sini ada 34 ya, 34 atau 35 ya. Kalian bagi aja satu kelompok ada lima orang gitu ya. Jadi maksimal 5 orang. Nah, nanti 5 orangnya ini kalian kerjasama sama lain untuk buat konten yang kreatif. Ya, mungkin mungkin kalau ambil contoh dari konten gitu, saya mungkin kurang inovatif ya. Dan saya berharap kalian bisa lebih inovatif. Jadi gagasannya seperti apa ide kalian, nanti kita lihat, kita review bareng-bareng gitu ya. Nah, kemudian, nah di sini juga kenapa saya ambil ide tugas kelompoknya untuk buat konten, karena menurut saya mungkin kalau bagi yang sudah bekerja mungkin nggak masalah gitu ya, karena waktunya waktunya di kesibukan sehari di pekerjaan mungkin agak mengganggu, agak mungkin berkurang untuk bisa melakukan ide kreatif bikin konten gitu ya. Nah, namun ada nggak salah juga, misalkan seperti saya gitu ya. Saya pun juga kesehariannya selain mengajar pun saya juga eh, mengerjakan proyek di luar gitu ya, proyek IT gitu ya. Tapi saya berusaha coba buat konten di mana kontennya ini bisa saya share, bisa saya uh, apa namanya sebarkan ya, agar bisa memberikan menjadikan hobi atau hiburan bagi masyarakat gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar untuk apa namanya memuaskan keinginan saja, tapi juga bisa memberikan edukasi atau informasi kepada masyarakat secara umum. Nah, jadi kontennya ini saya minta kalian buat gitu ya, bebas gitu ya temanya.
Eh, dan juga apabila tema satu kelompok dengan kelompok lainnya ternyata temanya sama, nah yang penting dari sisi kontennya beda. Nanti akan kelihatan apa namanya eh, view-nya gitu ya. Eh, tapi sini saya nggak mementingkan siapa yang paling banyak view-nya. Yang penting saya lebih mementingkan ide sebenarnya, ide kreatif atau gagasan yang kalian buat, gitu ya. Uh, Semakin bagus idenya, semakin bagus gagasan dan semakin apik kontennya, maka semakin bagus pula nilai tugas kalian. Ya. Nah, saya buat tugas ini lebih mudah karena saya akan lihat, saya akan nilai apa namanya masing-masing kelompok atau masing-masing anggotanya. Saya akan lihat dan juga apa namanya saya akan cek ketika kalian sudah selesai membuat tugas kelompok kalian. Nah, nanti bagaimana pengumpulan tugasnya gitu ya. Pengumpulan tugasnya itu nanti nggak perlu kalian submit tugas langsung ke saya gitu ya. Kalian tinggal informasikan saja ke saya, Pak, kontennya sudah jadi, silakan di apa namanya diklik link yang sudah kalian sediakan. Nanti dari link tersebut saya akan cek gitu ya. Misalkan dari sini judulnya, deskripsinya di sini ada list nama mahasiswa gitu ya, list nama kelompok, kemudian anggotanya. Kemudian nanti untuk tahu apakah kalian sudah mengerjakan, nah kita sama-sama saling subscribe. Jadi saya akan subscribe ketika saya sudah selesai menilai, saya akan subscribe apa namanya konten kalian, kalian pun juga akan subscribe konten saya. Jadi ketika saya cek konten apa kalian sudah mengerjakan konten, saya akan cek di sini ada di form subscription gitu. Jadi siapa aja yang sudah subscribe gitu ya. Nanti ketahuan mahasiswanya di sini. Yang misalkan di sini ya saya bisa cek di sini, oh siapa aja sih subscribe. Nah ini bisa ketahuan, oh namanya subscribe aja saya tahu gitu. Yang baru saja subscribe. Nah eh, kapan konten atau tugas kelompok kalian ini dikumpulkan atau dipublish ke internet, ke YouTube, gitu ya. Paling lambat terakhir eh, eh, awal pertemuan setelah UTS. Jadi paling lambat hari Jumat gitu ya, Jumat tanggal 18 gitu ya, 18 November, sana ya. Ya, 18 November di pertemuan pertama setelah UTS. Nanti kan saya cek di sini. Oh, yang udah subscribe aja. Nanti saya akan catat, saya akan nilai. Jadi pertama saya nilai kontennya, kedua saya nilai informasi mungkin sudah subscribe. Oke, ada pertanyaan? Untuk durasinya berapa menit, Pak? Minimal. Nah, untuk durasinya, jadi gini, saya sekedar saran gitu ya. Mungkin kalau konten kalian bertemakan hiburan gitu ya, untuk durasinya kalau bisa jangan terlalu lama gitu ya, sampai sejam gitu ya, atau mungkin 45 menit gitu ya. Nah, kalian bisa batasin sendiri bagaimana konten kalian itu bisa atraktif bagi bisa gitu bagi penontonnya. Setahu saya seperti kayak konten seperti konten kuliner gitu ya, itu rata-rata mereka membatasi waktu antara 13 sampai 15 menit gitu ya. Paling lama mereka biasanya lakukan maksimum 30 menit, tapi itu juga jarang gitu ya. Biasanya 30 menit orang juga udah bosan gitu ya. Nah, kalau bisa ya kalian batasi apa namanya konten kalian durasi waktunya sekitar di bawah 30 menit.
Ada lagi? Untuk jumlah kelompok dibuat berapa kelompok, Pak? Ya, jadi satu kelompok 5 orang. Nah, jumlah kelompoknya kalian bagi aja. Jadi misalkan ada 35, bagi 5 berarti ada 7 kelompok. Gitu. Nanti atau kelas nanti akan kirim saya list nama-namanya, kemudian nanti saya bagi-bagi per kelompoknya. Nah, setelah itu bisa kalian mulai. Jadi anggap aja ini suatu project ya. Project yang di sini pertama bisa menambah pengetahuan kalian, kedua juga bisa menambah value ya. Jadi kalau misalkan nama apa namanya kelompok kalian terkenal, kalian bisa lanjut kerjasamanya ya. Nanti mungkin setelah lulus kuliah kan bisa bikin konten yang lebih atraktif lagi, variatif lagi, sehingga apa? Sehingga bisa bisa mungkin bisa menjadi nilai plus dan nilai surplus pendapatan yang lebih baik. Ada lagi? Jadi sekaligus ini ya, kita sekaligus belajar, plus insya Allah dapat cuan, gitu ya, dari konten yang kalian buat. Makanya saya minta mungkin kita mulai starting dari awal, karena apa namanya, ini juga termasuk ide dan juga mungkin bisa jadi prospek yang baik gitu ya ke depannya. Nggak mesti harus terpaut misalkan pada bidang tertentu. Ya mungkin kalau misalkan kalian ingat di PT dulu ya, kalau zaman tahun 70-an itu mungkin 3 bidang apa namanya 3 bidang yang banyak diminati seperti dokter, lawyer, dan guru. Nah sekarang pun sekarang udah zamannya IoT gitu ya, coba industri generasi keempat itu semua sampai hal seperti sosial media itu menjadi hiburan sekaligus profesi ya. Jadi nggak perlu harus kalian apa namanya usaha yang harus melibatkan uang, waktu gitu kan, dan kesempatan, tapi kan bisa atur, bisa luangkan di waktu senang kalian gitu ya. Mungkin kalian misalkan lagi nggak sibuk atau waktu lagi kalian libur gitu ya, kan bisa manfaatkan untuk membuat satu hal yang bisa bisa berguna dan bisa menambah profit kalian gitu sih. Sebenarnya idenya itu sebenarnya saya ingin kalian buat tugas seperti ini. Ada lagi? Dari saya sudah, Pak. Sama Pak, udah Pak. Cukup Pak. Oh ya, sip. Kalau gitu untuk tugas kelompoknya ya, saya stop dulu di